Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif bersama saya Catherine Ellison. Inilah Tera News selengkapnya. Kita mulai dari Atlanta, Amerika Serikat. Dengan 75 hingga 100 juta penumpang setiap tahun, Bandara Internasional Hartsfield-Jackson di Atlanta, negara bagian Georgia, Amerika Serikat adalah bandara yang tersibuk di dunia. Nah, bagaimana persiapan bandara tersebut menghadapi musim libur Natal dan Tahun Baru? Simak laporan selengkapnya di VOA. Berada di tenggara Amerika Serikat, Bandara Hartsfield-Jackson di Atlanta telah jadi pusat transit bagi ratusan juta orang, baik perjalanan domestik maupun mancanegara. Tak terkecuali libur akhir tahun ini, yang dimulai dengan hari Thanksgiving pada akhir November. It has been fabulous, uneventful, very punctual, everyone was very friendly, and all the hype from the news was saying, maybe delays, we didn't encounter any of that. Sejak awal berdirinya, bandara ini selalu sibuk. Pada akhir tahun 1930, bandara ini menempati posisi ketiga di belakang New York City dan Chicago. It's been really smooth, actually. Traffic was wonderful. We got here on perfect time. The airport's been relatively fast, and it even looks like security is pretty moving quickly. So we're actually really happy with how travel is going today. Bandara ini tidak sepenuhnya kebal dari penundaan penerbangan. Pada Juli 2024, serangan siber terhadap CrowdStrike melumpuhkan jaringan komputer global dan menimbulkan kekacauan di bandara ini. It got delayed twice, then they canceled it, and then I stood in this. It was like triple this line yesterday for 5.5 hours. Pada libur akhir tahun ini, pihak bandara bersiap melayani jutaan penumpang dan memastikan perjalanan mereka lancar dan berkesan. We have millions of passengers that will be traveling through, and we want to make sure that they feel the festive vibe as they're going to visit family and friends throughout the country. Seperti warga Georgia ini yang tak sabar bertemu keluarganya. It's always very busy. But it's the time that when we can go and see our family. But this is the time for us to go and see that family and share Christmas with them. It's been easier this year than last year. I guess I'm a little bit more experienced with airports and whatnot. Pre-check has been a blessing as well, so I can't complain. But it's been a little bit much more easier. Canceled flights have been not as bad as last year. Jumlah penumpang dari Bandara Atlanta diprediksi terus meningkat. Pada tahun 2029, pihak bandara menarget 125 juta penumpang dan tembus 1 miliar penumpang pada tahun 2039. Saat ini Bandara Internasional di Atlanta jadi yang tersibuk menurut Airports Council International. Pada tahun 2023, bandara ini melayani lebih dari 104 juta penumpang, jauh lebih banyak ketimbang bandara internasional di Dubai, Texas, London, dan Tokyo. Titel ini dipegang terus sejak tahun 1998, kecuali pada tahun 2020 karena pandemi. Dari Washington DC, saya Riot Wasikal dan tim VOA. Suasana perayaan Natal dan Tahun Baru dibawa oleh komunitas Jerman di Baltimore dengan menggelar festival tahunan di Baltimore's Inner Harbor. Beragam makanan dan minuman khas Jerman sengaja dihadirkan untuk membawa suasana pasar tradisional kota Nuremberg, Jerman. Salah satu kemeriahan menjelang akhir tahun yang biasa ditemui di Amerika adalah pasar tradisional tahunan atau holiday market. Salah satunya ada di kota Baltimore, negara bagian Maryland, bernama German Christmas Village. Ipek Ivekan, marketing manager dari German Christmas Village Baltimore, mengatakan, And what makes us different from other traditional holiday markets is that we're an authentic German Christmas market. Our team come every year from Germany just to organize this event. We think about the food and the drinks that we want to sell, and we make sure that it is as authentically as possible. Bratwurst is a traditional German sausage seasoned with mustard seed and garlic. Ini khas Jerman, bratwurst. Tapi di Jerman Holiday Market ini bukan berarti semuanya harus berbau Jerman. Banyak juga yang berasal dari negara-negara lain. Kita lihat yuk. We are a German Christmas market, but this is also a holiday market. So it doesn't have to be German or just Christmas related. We have a lot of vendors who produce their own products, be it soap or scarves.
or food, things like that. German Christmas Village Baltimore ini pertama kali digelar di kota Baltimore tahun 2013. Tahun lalu terpaksa dibatalkan karena pandemi COVID-19. Sekarang setelah sebagian besar warga divaksinasi, holiday market ini kembali digelar. Warga sekitar pun menyambut dengan sangat antusias, termasuk untuk menikmati makanan unik khas Eropa. Heard about this because of my girlfriend on TikTok. We saw some amazing videos and we're like, let's go try it out. It's really delicious. I recommend everybody comes out here. It's delicious. So last year, like 2019, we had at all like 150,000 people in the whole month who came to the Christmas Village. This year, I think people are really excited to come back and do, after a year of the pandemic, just like to do something again. And on the weekend, we usually have around 20 to 25,000 visitors. Tahun ini terdapat 50 vendor yang memeriahkan German Christmas Village, yang sebagian besar merupakan vendor lokal. Seperti komitmen pihak penyelenggara, acara ini juga untuk membantu UMKM lokal di kota Baltimore. Dari Baltimore, Maryland, saya Irfan Ihsan, Alam Burhanan, dan Ronan Zakaria dalam 5K VOA. Usai jeda kita akan membahas tentang penggunaan biji zaitun untuk bahan bakar pesawat. Jadi tetap bersama kami di Tera News. Kembali Anda menyaksikan Tera News. Upaya mengurangi ketergantungan Eropa pada energi Rusia telah ikut mendorong untuk pengembangan bahan bakar nabati baru. Spanyol mempelopori pemanfaatan biji zaitun untuk membuat bahan bakar pesawat yang telah diuji coba sejumlah maskapai penerbangan akhir tahun lalu. Dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss belum lama ini, Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen mengatakan tidak boleh ada waktu yang terbuang dalam transisi menuju ekonomi energi bersih. In less than 3 decades, we want to reach net zero. In less than 3 decades, we have to reach net zero. Industri penerbangan sering dianggap sebagai musuh dalam perang melawan perubahan iklim. Menurut Organisasi Penerbangan Sipil Internasional ICAO, diperkirakan ada lebih dari 200.000 penerbangan per hari di seluruh dunia
pada pertengahan tahun 2030-an. Bahan bakar yang lebih ramah lingkungan adalah satu-satunya cara bagi maskapai penerbangan untuk memenuhi target emisi karbon global. Di Spanyol ada prakarsa pemanfaatan limbah organik dari biji zaitun untuk membuat bahan bakar penerbangan yang berkelanjutan. En Andalucía casi el 25% de la superficie mundial de olivar, con lo cual pues tenemos un sitio con alta cantidad de producción. Entonces, pues, aquí, lógicamente, hay mucho interés en poder aprovechar toda esta biomasa para poder transformarlo pues, en estos combustibles o en otros productos también. Dalam sebuah proyek percontohan dengan produsen bahan bakar nabati Cepsa, 200 penerbangan dari 6 maskapai yang memakai bahan bakar nabati 4,5% dari biji zaitun dan limbah sayuran lainnya melakukan penerbangan komersial dari Bandara Sevilla pada akhir November. Penelitian sedang dilakukan untuk menghasilkan bahan bakar serupa untuk mobil yang tidak memerlukan perubahan signifikan dalam teknologi otomotif dan memungkinkan bahan bakar itu menjalankan kendaraan yang sudah ada di jalan pada saat ini. Entonces vamos a intentar obtener desde la biomasa el biocombustible más parecido al que tenemos ahora, de tal manera pues que tengamos que hacer los menos cambios posibles y podamos utilizar lo más rápidamente posible también este biocombustible directamente ya en el transporte, sea aviación o turismo o demás. Bahan bakar fosil yang digunakan Spanyol hampir seluruhnya diimpor dari luar negeri. Ini berarti potensi pemberian insentif untuk mengembangkan teknologi biomasa masih sangat besar. Prospek mengubah limbah zaitun menjadi bahan bakar dan produk lain seperti bahan konstruksi bisa meningkatkan perekonomian sekaligus menciptakan lapangan kerja baru di wilayah Uni Eropa dengan salah satu tingkat pengangguran tertinggi ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Sejak tahun 2006, para penggemar buku komik berkumpul di New York City Comic Con untuk berbelanja ataupun menjual koleksi komik-komik miliknya dengan harga yang cukup tinggi. Bahkan para penggila komik tersebut juga mencoba berinvestasi dengan membeli komik yang diprediksi akan mahal harganya di tahun-tahun mendatang. Lebih dari 200.000 penggemar berat buku komik yang bercosplay dengan kostum tokoh komik kesayangan mereka memadati Javits Center di New York City baru-baru ini untuk New York City Comic Con. I love Comic Con because I like to see all the like cool exclusives and cosplays, everything. It's just like it's experience. Electric. It's a lot of energy. You feed off other people's energy, and you know you just come. And enjoy the excitement. I think it's very inclusive here. It's a good place for people who are all fans of the same thing to just get together and celebrate what they love. Banyak menyoroti kostum dan beragam komik baru yang inovatif. Namun, harta karun seperti buku-buku komik antik juga ikut meramaikan pameran ini dengan harga yang mencapai jutaan dolar. When you go to Comic-Con, you're going to see all the flash and the glitz, all the cosplayers, the Hollywood stars. But at its core, at its heart, it's all about vintage comic books. You're going to see rows of books worth millions of dollars. Beberapa buku bahkan lebih mahal daripada harga berlian. This one right here is by Bob Kane from DC Comics from 1939. It's the first appearance of Batman ever in a comic book. This comic book in this condition is worth approximately $400,000. This is Marvel Comics #1. This copy is one of the best copies known to exist in the world, and this comic book is worth $3 million. Pada tahun 2022, Heritage, rumah lelang seni komik terkemuka di Amerika Serikat, melaporkan penjualan melebihi 195 juta dolar Amerika Serikat atau setara 3 triliun rupiah. Angka ini meningkat 7% dari tahun sebelumnya. Comic books fit into some people's investment portfolios. They're looking for alternative forms of investment outside of stocks and bonds and precious metals. They're looking for something they're also passionate about, and they're passionate about comic books. Siapa tahu buku komik yang Anda beli hari ini mungkin akan menjadi investasi berharga di masa depan. Banyaknya warga Amerika Serikat yang menonton anime dan membaca komik membuat minat warga Amerika Serikat terhadap komik meningkat pesat di tahun 2021. Datanya menunjukkan ada peningkatan terhadap penjualan komik sebanyak 48% atau sekitar 94 juta komik. Namun angka ini merosot di tahun 2022.
Dari New York, Amerika Serikat, Randy Wucaksana dan tim VOA. Dan informasi tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Catherine Ellison, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.